Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika seseorang mengenali suara kita, biasanya kita akan merasakan haru yang luar biasa. Namun apa jadinya jika malaikat mengenali suara manusia dan mengenali suara kebaikan dan keburukan yang hendak dilakukan manusia? Seperti para superhero yang bisa mendeteksi kerusakan yang akan terjadi di bumi. Hal ini juga pernah dialami oleh malaikat pada beberapa kejadian di bumi. Suara apa saja itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap manusia dianugerahi dengan suara yang beragam, unik, dan berbeda-beda. Dengan keunikan tersebut, tak jarang orang memanfaatkannya sebagai jalan menuju panggung entertainment atau menjadi penyanyi yang digaji ratusan juta rupiah. Seperti yang bisa kamu lihat di postingan ini, menjadi MC, voice over, dubber film, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah terlintas di benak kamu tentang suara manusia yang bisa dideteksi oleh para malaikat? Di antara miliaran manusia, ternyata ada beberapa sosok yang suaranya bisa terdengar oleh penghuni langit. Ketika suara mereka terdengar, para malaikat langsung dan paham siapa yang sedang berbicara. Pertama adalah suara Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Jika kita membaca Al-Quran, pastinya akan sering menemui kisah-kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Nabi Yunus dalam sebuah surah dalam Al-Quran. Namun di antara banyaknya ayat yang menjelaskan kisah Nabi Yunus, salah satu yang paling fenomenal adalah bagaimana Nabi Yunus bersabar ketika terjebak dalam perut ikan. Hal ini diabadikan langsung dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 148. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa, salah satu kota yang terletak di Irak. Saat itu, sebagaimana penduduk zaman dulu pada umumnya, mereka belum mengenal Islam dan mereka juga menyembah berhala. Melihat kondisi tersebut, hati Nabi Yunus pun semakin tergerak dan semangat untuk menyebarkan ajaran Islam kepada mereka. Ia menunjukkan jalan kebaikan, memberikan informasi tentang adanya syurga, padasnya neraka kelak bagi orang-orang yang khianat dan durhaka. Nabi Yunus juga memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah. Nabi Yunus sangat all out, berusaha keras. Hanya saja, usahanya tak seindah hasil. Penduduk Ninawa tetap ogah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan sedih tak bisa dibendung. Nabi Yunus kecewa, terpukul, apalagi telah berusaha semaksimal mungkin. Rasa putus asa pun melanda hatinya. Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Para Nabi menyebut, jika Nabi Yunus saat itu menyampaikan masyarakat, kalian harus tahu, jika kalian tetap tak beriman, azab akan datang. Setelah mengucapkan hal tersebut, Nabi Yunus beranjak pergi, meninggalkan kaum tadi. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Nabi mereka. Mereka memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sementara itu, di lokasi lain, Nabi Yunus sudah bersiap-siap menaiki kapal yang membawanya pergi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Tiba-tiba saja, di tengah perjalanan kapal Nabi Yunus diterjang badai. Air laut yang tadinya masih sangat tenang tiba-tiba bergelombang. Melihat kondisi tersebut, semua penumpang di dalam kapal pastinya sangat panik. Apalagi sewaktu-waktu bisa saja ombak yang ganas menenggelamkan mereka semua. Karena muatannya juga full, Kapten memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan barang bawaan ke laut. Namun usaha ini
belum cukup. Akhirnya, terjadilah kesepakatan jika yang akan dilempar adalah penumpang demi menjaga penumpang lainnya. Pengundian pun dilakukan. Pada undian pertama, nama Nabi Yunus yang keluar. Begitu pula pada undian kedua dan ketiga. Nabi Yunus yakin itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya di Nawa. Padahal seharusnya menunggu perintah Allah, Nabi Yunus segera melompat ke laut. Tiba-tiba datang seekor ikan paus yang sangat besar. Ikan tersebut kemudian menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Meski begitu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berpesan lebih dulu ke ikan paus tersebut. Jangan makan dagingnya, jangan juga patahkan tulangnya, karena ia bukanlah rezeki kamu untuk dimakan. Pengap dan gelap, begitulah gambaran kondisi Nabi Yunus yang sudah terkapar lemah di dalam perut ikan. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun satu hal yang tak pernah putus, di setiap situasi dan meski sedih melanda, Nabi Yunus tak sekalipun putus asa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus berada di perut ikan selama 40 hari. Dan selama itu pula, Nabi Yunus tak pernah meninggalkan zikir. Ia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang pernah ia perbuat. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang yang zalim. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, disebutkan jika saat Nabi Yunus berdoa dan memohon ampun, malaikat mendengar dan samar-samar mendengar suaranya. Malaikat pun melapor kepada Allah, "Wahai Tuhanku, ada suara lemah yang telah dikenal bersumber dari negeri yang terasing." Allah berfirman, "Tidaklah kalian ketahui suara itu?" Mereka bertanya, "Tidak, wahai Tuhanku. Siapakah dia?" Allah berfirman, "Dia adalah hambaku Yunus." Mendengar hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus. Allah menerima taubatnya, memerintahkan ikan paus tersebut untuk mendekati daratan dan memuntahkan Yunus di sebuah pulau yang sudah ditentukan. Ikan paus segera melaksanakan perintah Allah. Selain kisah Nabi Yunus, ada satu suara lagi yang dikenali malaikat. Bedanya, ini adalah suara buruk. Suara tersebut datang dari Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai sosok yang bengis. Kebenciannya kepada Nabi Musa alaihi salam tak terelakkan. Ia benci dengan Allah dan meski memiliki kekuatan yang sangat besar, hal tersebut justru membuatnya sombong. Ia mengakui dirinya Tuhan dan menolak ajaran Nabi Musa alaihi salam. Di akhir hayatnya, Fir'aun diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya Fir'aun, pengikut-pengikutnya pun mendapatkan batunya. Kala itu, dikisahkan Fir'aun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya. Namun usaha mereka gagal karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Fir'aun tentu bingung dengan kondisi di depan matanya, tapi sifat gengsi masih mengisi hatinya. Ia tentu tak mau terlihat bingung di depan para pengikutnya. Alhasil, ia pun menerjang laut tersebut dengan percaya diri. Tiba-tiba saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menutup lautan yang terbelah dan membuat posisi mereka hampir tenggelam. Saat itu, Fir'aun sudah ingin bertaubat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Yunus ayat 90 hingga 91. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Tapi sepertinya telinga malaikat sangat peka ketika mendengar hal tersebut. Malaikat Jibril sekonyong-konyong menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah agar dia tak bertaubat. Kisah ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis. Sebab itu, Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya sampai tenggelam. Tapi terlambat sudah tobat Fir'aun. Meski demikian, Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar bisa menjadi bukti dan pembelajaran kepada kita semua. Sahabat beriman, apa yang bisa kamu petik dari kedua kisah tadi? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.